Audio Jungle. Yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi, yang sangat saya sayangi Ukhti Lilis beserta segenap keluarganya, Haji Agus Pramono. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarganya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicinta Allah dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Wali Kota, Ibu Tini Davi, juga Ketua Tangsel Mengaji Ibu Ajeng Pilar. Kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan. Tentu saja segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang memilih Nabi Muhammad untuk hidupnya, dia akan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala syafaat dan kasih sayangnya. Itu yang saya pelajari dari sejarah hidup orang-orang yang bersama dengan Nabi besar Muhammad. Dan itu berlaku untuk sepanjang zaman. Prinsip hidup yang tidak akan pernah berubah sampai akhirat. Saya ulangi. Siapa yang memilih Nabi Muhammad dalam hidupnya, dia akan dipilih oleh Nabi Muhammad dengan segala kasih sayang dan syafaatnya. Jadi semuanya ada pada dirimu sendiri. Mau milih Nabi atau mau sia-siakan Nabi. Mau ngambil jatah berapa banyak dari Nabi Muhammad. Semakin banyak kamu ambil Nabi Muhammad untuk pilihan hidupmu. Ajaran Nabi Muhammad kamu jadikan sebagai cara menjalani hidupmu. Akhlak Nabi Muhammad kamu pilih untuk menjadi akhlakmu. Ilmu Nabi Muhammad kamu pilih untuk kamu pelajari dalam hidupmu. Kesibukan Nabi Muhammad menebar rahmat, menebar kasih sayang, menebar kemanfaatan kepada umat kamu pilih untuk menjadi pilihan kerjaan, pilihan aktivitas, pilihan kegiatan yang kamu lakukan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan pernah jauh-jauh dari kasih sayang Allah yang Allah berikan lewat Nabi besar Muhammad. Semakin banyak kamu pilih Nabi Muhammad dalam hidupmu, semakin banyak pula lah rahmat Allah, syafaat Rasulullah, kasih sayang dari Allah dan Rasulnya untuk dirimu. Semakin kamu lupakan Nabi, kamu jauhi Nabi Muhammad, kamu tinggalkan Nabi Muhammad, seolah tak kenal Nabi Muhammad, tak pernah ingat kepada Nabi Muhammad,
Jangan salahkan siapa-siapa jika kamu pun tidak dipilih oleh Nabi Muhammad. Jangan salahkan siapa-siapa jika hidupmu jauh dari kasih sayang Allah. Jika hidupmu jauh dari kasih sayang Rasulullah, jika hidupmu jauh dari rahmat Allah, jika hidupmu jauh dari syafaat Nabi Muhammad. Demikianlah yang saya dapati dalam kisah hidup orang-orang besar di atas kita. Dengarlah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Sayyidina Anas bin Malik, mohon maaf. Sayyidina Anas bin Malik yang dituturkan kepada para tabi'in berpuluh tahun sesudah kewafatan Nabi Muhammad. Anas bin Malik bercerita kepada murid-muridnya. Ada 2 waktu yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ada 2 kenangan yang selalu menghantui pikiran saya. Terus ada, enggak pernah hilang. Yang satu saya kenang dengan penuh rasa sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Yang satu selalu saya kenang dengan linangan air mata kesedihan. Tiap ingat, kata Anas, selalu aja kalau ingat yang pertama saya banjir air mata bahagia. Banjir air mata haru, banjir air mata syukur. Setiap ingat yang kedua, banjir air mata kesedihan, banjir air mata duka yang tidak berkesudahan. Dan saya menantikan waktu yang ketiga. Waktu yang pertama, kata beliau, yang selalu saya ingat dengan penuh kebahagiaan adalah satu hari ketika kami berlari-lari. Usia saya 10 tahun kala itu. Saya berlari-lari bersama dengan anak-anak kecil sebaya saya. Saya tak peduli dengan batu-batuan. Sebagian dari kami bahkan tidak mengenakan alas kaki. Kami berlari-lari tak henti sampai kami tiba di barisan orang-orang itu yang sedang berjejer di depan jalan. Di pinggir jalan. Jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad. Kami sudah menunggu berhari-hari lamanya. Sepanjang siang, sepanjang sore. Karena kami dengar beliau telah mulai berangkat dari Mekah menuju Yathrib atau Madinah, tempat di mana kami tinggal. Di tahun-tahun belakangan ini, kata Anas, ibu saya terus-terusan menceritakan kepada saya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika kabar kedatangan beliau akan segera tiba, kami pun penuh dengan sukacita berusaha untuk menyambut beliau dengan segala apapun yang kami mampu. Kami tahu Nabi Muhammad belum ada rumah, maka semua orang di antara kami membagus-bagusi rumah mereka dengan harapan semoga Nabi Muhammad berkenan tinggal. Kami benahi jalan-jalanan yang kiranya akan dilalui oleh Nabi Muhammad. Kami menghias-hiasi ruang tamu kami
Siapa tahu Nabi Muhammad berkenan untuk mampir ke sana. Hari-hari kami lalui dengan penuh sukacita. Setiap hari kami menunggu di jalan masuk kota Madinah. Saya pun bahkan sudah berlatih bersama dengan kawan-kawan akan mengumandangkan Tola al-Badru ketika Nabi Muhammad datang. Lagunya ditulis oleh seorang perempuan bernama Syaimah. Sambutan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, biar segala-gala nggak gampang-gampang dibilang bid'ah. Kita baca puji-pujian menabi bilang bid'ah. Kita baca ucapan salam sambutan kepada Nabi dibilang bid'ah. Bu, kalau bicara pujian sama Nabi, sambutan sama Nabi, sahabat-sahabat dulu melakukannya jauh lebih baik daripada kita sekalian. Tola al-Badru alaina ditulis oleh seorang perempuan bernama Syaimah. Untuk jadi sambutan ketika Nabi Muhammad datang. Mereka udah bersiap-siap dengan rebana yang siap-siap untuk mereka tabuh. Mereka udah persiapkan semua bentuk-bentuk kebahagiaan, tentu saja yang tidak melanggar syariat agama Islam. Hari itu, kata Anas, kami udah menunggu cukup lama. Di sekitaran jam hampir zuhur, kami pun berpikir untuk bubar sebab kami mau mengerjakan sholat. Baru saja kami mau bubar, kami mendengar seseorang berteriak dari atas pohon. Inna huja, ya Nas, inna huja. Semuanya, dia kayaknya datang deh, dia datang nih sekarang, dia datang. Semuanya kemudian berbalik lagi, mendekati jalan. Mereka kemudian berjejer, berusaha untuk melihat. Dan betul ternyata dari arah yang berlawanan, dari arah luar kota Yathrib, terlihat 2 ekor unta yang dikendarai oleh 2 manusia paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sayyiduna Muhammad Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, sahabat Rasulullah. Mereka pun menanti dengan tak sabar. Saat itulah suara kemudian tambah semakin besar, mereka memanggil orang-orang yang masih ada di rumah. Maka anak-anak kecil berdatangan, perempuan-perempuan keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka kemudian bergerombol-gerombol di pinggiran jalan, berusaha untuk menjadi yang terdepan menyambut Nabi besar Muhammad. Mereka ingin agar seseorang yang selama ini mereka dengar ceritanya. Mereka ingin agar seseorang yang selama ini disebut-sebut oleh para ustadz, para guru yang datang dari Mekah untuk mengajari mereka Al-Quran, Mus'ab bin Umair diantaranya. Bukan hanya telinga mereka yang dimanjakan mendengar kisahnya, mereka berharap hari itu mereka dapat dimanjakan matanya dengan dapat memandang wajahnya. Kita hari ini, semoga telinga kita telah dimanjakan Allah dengan bacaan solawat-solawat, puji-pujian, qasidah-qasidah. Mudah-mudahan
Hari ini kita dimanjakan Allah lisan kita mengucap salam, membaca sholawat, mengaminkan doa-doa. Semoga di hari akhirat nanti Allah izinkan mata kita untuk sungguh-sungguh memandang indah wajahnya. Jangan ada siapapun di antara kita yang menjadi mata yang celaka. Seperti yang disampaikan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Fawail liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti matanya tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Kamukah dia orangnya? Semoga Allah tidak menjadikan seorang pun di antara kita, juga keluarga kita, tak dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad di akhirat nanti. Semoga semua dari kita, anak-anak kita, keturunan kita, suami kita, kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, semua orang-orang yang kita sayangi kelak di akhirat dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Sebab memandangnya adalah keselamatan. Dan sebab tidak dapat memandangnya adalah kehancuran dan kebinasaan. Sebab tidak memandangnya adalah penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Anas bilang, sampailah saya di antara orang-orang yang berjejer hendak menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pinggir jalan. Sampai kemudian Nabi pun mulai masuk. Kami tak ada yang tahu. Banyak di antara kami tak tahu yang mana Nabi Muhammad, yang mana Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar yang tahu hal tersebut menutupi wajah Nabi Muhammad dengan surban beliau. Selayak pengantin. Fa innahu arusal khafiqain. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pengantin semesta yang sesungguhnya. Beliau adalah hiasan alam jagat raya yang sebenarnya. Keindahan untuk bumi, keindahan pula bagi langit, hingga bahkan namanya menghiasi tiang-tiang arsy Allah Ta'ala. Begitu masuk ke arah gerbang Madinah, di mana semua umat Islam telah menanti beliau di sana, berdiri di sepanjang jalan menuju pemukiman penduduk. Sayyidina Abu Bakar kemudian membuka tudung, membuka penutup wajah Nabi Muhammad, membuka surban beliau yang dipakaikan di wajah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar agak minggir ke belakang hingga beliau pun menjadi tidak lagi ada dalam atau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad saja yang berjalan disambut oleh para sahabat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Anas bercerita, sampai sekarang saya tak pernah lupa rasanya ketika mata saya memandang indah wajahnya. Ketika mata saya dipenuhi dengan keindahan senyumnya. Sampai sekarang saya tak pernah lupa rasanya. Kala pertama kali wajah itu saya pandang dengan kedua mata saya. Rasanya saya tak ingin berkedip
Saya takut jika saya berkedip wajah indah itu hilang dari pandangan mata saya. Air mata kami mengalir deras tak henti. Sembari lisan-lisan kami terus bergemuruh. Kami berkata, kami menyuarakan, kami berbendang. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khaira da' tala'al badru alaina, purnamanya telah terbit di atas kami. Min thaniyatil wada, dari arah bebukitan Mekah. Wajib syukru alaina, kita harus pandai mensyukurinya. Mada'a lillahi da', sebab dia akan mengajak kita menuju kebaikan, menuju surga. Ayyuhal mab'uthu fina, wahai yang telah terutus kepada kami. Ji'ta bil amril muta, engkau datang dengan membawa perkara yang kami siap untuk taati. Ji'ta syarraftal madinah, engkau datang memuliakan kota kami. Kau datang jadi cahaya bagi kota kami. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai seindah-indah penyeru kebaikan. Kata Anas, hari itu akan selalu saya kenang dengan sepenuh keindahan. Tiap kali hati saya berasa sedih, berasa sumpek, berasa ada hal-hal yang mengganggu hati saya akan mengingat saat-saat pertama kali mata ini memandang indah wajahnya. Rasanya kebahagiaan itu selalu dapat saya ulang untuk hidup saya. Beberapa hari kemudian saya, ibu saya tak henti-henti berbicara mengenai Nabi Muhammad. Hingga kami pun melihat, kami pun datang. Dan rupa-rupanya ada hal yang begitu berat dipikirkan oleh ibu saya. Besok paginya ibu saya bicara pada saya, kemudian saya bilang, baik Umi, baik. Oke Umi, saya bawa sekarang baju-bajunya. Iya Nas, yuk. Saya pun bersama dengan ibu saya datang menemui Nabi Muhammad SAW pagi hari itu. Ketika kami berdua sudah di hadapan Nabi Muhammad, ibu saya berkata, ya Rasulullah, terima kasih telah datang kepada kami di kota Yathrib ini, wahai Rasul. Saya lihat orang-orang memberi hadiah sebagai ungkapan rasa syukur atas kehadiranmu ya Rasulullah. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih pedang, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih unta, segala macam hal mereka hadiahkan untukmu wahai Rasulullah. Saya sepanjang malam tak dapat tertidur wahai Rasul karena saya memikirkan saya ingin juga menjadi salah satu di antara yang menghadiahimu sesuatu. Tapi ya Rasulullah, kalau saya ingin menghadiahimu sesuatu,
haruslah sesuatu yang paling berharga yang saya punya dalam kehidupan ini. Saya memikirkannya sepanjang malam hingga menjelang pagi, saya tahu jawabannya. Yang paling saya cintai di dunia ini adalah anak saya, Anas. Ambillah ia sebagai hadiah untukmu ya Rasulullah. Saya sudah mendidiknya, saya sudah membesarkannya dengan baik. Ia sangat cerdas ya Rasulullah, ia sangat kuat wahai Rasulullah, ia sangat penurut dan ia sangat menyenangkan wahai Rasulullah. Ambillah ia untukmu, ambillah ia untukmu. Mulai saat ini Anas bukan lagi milikku, ia menjadi milikmu ya Rasulullah. Mulai saat ini Anas menjadi milikmu, bukan lagi milikku wahai Rasul. Kau harus tahu, ia adalah yang paling saya cintai dari dunia saya wahai Rasulullah. Bukan bandel kemudian dikasih kepada seorang ulama. Kiai, ini Ibunda Anas, memilihkan Anas untuk Nabi Muhammad. Memilih kehilangan anaknya untuk Nabi Muhammad. Memilih Nabi Muhammad untuk hidup mereka. Anas yang bingung. Anas gak bingung ya, Nabi Muhammad yang bingung. Kalau dikasih pedang kan tahu mau dibuat apa. Dikasih tanah tahu mau dibuat apa. Dikasih uang tahu mau dibuat apa. Tapi dikasih anak bingung juga mau dibuat apa nih. Nabi pun bertanya, wahai Sulaim, Ibunda Anas, Uwaisa namanya. Wahai Sulaim, apa yang dapat saya perbuat dengan Anas? Kata Sulaim, terserah engkau wahai Rasul. Anas kalau misalnya dilatih perang nih, pergi perang juga dia bakalan kuat Rasulullah. Kata Nabi, pedang masih lebih tinggi daripada Anas wahai Sulaim. Anak umur 10 tahun dibawa pergi perang ya takutnya cuma bersisa beberapa menit aja gitu sebelum terbunuh pasukan musuh. Kalau gitu terserah engkau wahai Rasul buat apa aja dah. Buat bantu-bantu apa kek gitu. Nabi liatin. Kalau gitu gini aja. Anas bisa bantu-bantu cuci baju, cuci piring, bersih-bersih rumah. Gimana Anas? Lebih ya Rasulullah. Saya pandai melakukan semua itu wahai Rasulullah, engkau tak akan pernah kecewa. Kenapa anak 10 tahun bisa jawab gitu? Cinta. Cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Cintanya akan membuat dia melakukan hal terbaik yang ia mampu untuk dia lakukan untuk Nabi Muhammad. Kamu bagaimana rasamu dengan Nabi Muhammad? Apa yang dapat kamu lakukan untuk mendekati baginda Nabi besar Muhammad? Saudariku sekalian, kamu yang punya harta, bantu umat Nabi Muhammad. Bantu dakwah Nabi Muhammad. Ada berapa banyak di Indonesia pondok-pondok pesantren yang berada dalam kemiskinan? Bantu. Merupakan bagian dari ketidakhormatan kita. Nih saya kasih tahu. Kita nih kalau ada orang ngajarin bahasa Inggris,
ngajarin bahasa Mandarin, ngajarin les piano, balet. Dibayar per bulan nggak kurang-kurang bayarannya. Ngajarin ngitung matematika, ngajarin pelajaran-pelajaran dunia, kita kasih banyak-banyak. Giliran kalau kita panggil ustadz ngajarin Quran. Coba diingat-ingat. Banyak juga yang ucapannya berupa makasih ya. Kita kasih anak kita bawa ke musola deket rumah biar dia jalin Quran. Tiap bulan yang lain-lain diamplopin. Yang ngajarin bahasa Inggris diamplopin, yang ngajarin matematika diamplopin. Giliran yang ngajarin Quran, yang turun kepada baginda Nabi besar Muhammad. Giliran yang ngajarin urusan agama, ngajarin sholat, ngajarin ibadah kepada anak kita. Ngajarin baca sholawat kepada anak-anak kita. Malah justru tiap bulan katanya kalau berdakwah itu, kalau ngajar agama itu mesti ikhlas. Jadi makasih ya Bu ya. Makasih ya Ustadz, makasih ya Ustazah. Mudah-mudahan nih kan kalau anak saya baca Quran kan Ustazah dapat pahalanya. Kamu salah-salah. Jangan sampai itu kamu lakukan karena ketidakhormatan kamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungkan Nabi Muhammad. Agungkan siapapun dan apapun yang mendekatkanmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sulaim habis mikir, hasil mikir. Anak yang paling dicintainya. Yang kalau beberapa jam saja nggak ketemu rasanya hati gelisah. Itu yang dia pikir dihadiahkan buat Nabi Muhammad. Terserah engkau wahai Rasul, pergi perang sekalipun bawa dia wahai Rasulullah. Hati yang seperti ini, hati yang memilih Nabi Muhammad. Kusampaikan padamu, yang memilih Nabi akan dipilih oleh Nabi. Mulai hari itu, Anas pun tinggal bersama dengan Nabi Muhammad. Ya khair aulad, seindah-indah anak teman-teman sekalian, nurut, pinter, rajin, hasil didikan ibunya, mendidik dengan sepenuh cinta. Mendidik dengan sepenuh cinta. Kamu gimana cara didik anak-anakmu? Saya juga sepenuh cinta Ustazah. Saya lihat anak saya main HP terus. Tapi pas anak lagi ngomong, mamahnya sambil pegang HP. Untung anaknya santun. Kalau anaknya nggak santun dibalikin HP terus. Sulaim berhasil mendidik Anas. Mendidik dengan sepenuh cinta, memasukkan ke dalam hati betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Anas yang benar menabi ya Nas. Iya Mi. Nas, dia adalah jalan kita menuju surga Nas. Iya Umi. Sehingga Anas pun demikian keadaannya. Tapi subhanallah, memilih Nabi artinya dipilih oleh Nabi.
Anas pun bercerita, khadamtur Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Ma qaharani wala naharani. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad membentak saya, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad marahin saya, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad berteriak pada saya. Tidak sekalipun. Ayo nih para ibu, belajar buat menunjukkan kasih sayang dengan kelembutan. Saya tahu semua ibu pasti sayang sama anaknya. Tapi Bu, saya tahu anak kamu belum tentu tahu. Gimana anak tahu kalau ibunya sayang sama dia? Kalau kerjaannya tiap hari jewer, mukul. Gimana anak bisa tahu kalau kamu menyayangi anak-anakmu? Jika tiap hari yang kamu bilangin, udah sholat belum? Neraka. Panas bener. Anakmu gak tahu kalau kamu sayang sama dia. Kalau kerjaanmu tiap hari sama dia antara nyuruh atau marah. Bagaimana anak bisa tahu kalau kamu sayang dia? Jika bahkan tidak pernah didapati kalimat manis keluar dari mulutmu untuknya. Dia gak pernah tahu rasa dekapanmu. Hiburan darimu, kalimat-kalimat yang dapat menguatkan hatinya. Bu, anakmu adalah manusia yang lahir dari rahimmu. Dia gak tahu banyak tentang dunia ini. Kamu yang mengenalkan padanya. Kenalkan kelembutan Allah. Kenalkan kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan mereka lewat kasih sayangmu kepada mereka. Katakan pada anakmu, nah, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Nah, kamu adalah belahan jiwa mama. Kamu adalah separoh hati ibumu ini, nak. Bahagiaku ada pada bahagiamu. Sedih aku pun ada pada kesedihanmu. Nah, kamu tidak pernah sendiri. Mama akan selalu mencintaimu. Kalau kamu menyayangi anak-anakmu dan anak-anakmu merasakan itu, mereka akan mudah untuk dapat memahami kasih sayang Allah dalam kehidupan mereka. Kamu akan mudah untuk mengatakan kepada anak-anakmu, nah, mama menyayangimu seperti yang kamu tahu. Tapi kamu harus tahu, Allah dan Rasulnya lebih sayang kepadamu daripada mama kepadamu. Begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bahkan kepada khadim yang berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah bentak Anas. Nabi enggak pernah hardik Anas. Nabi enggak pernah marahin Anas. Emang enggak pernah bikin salah? Banyak. Namanya anak kecil, ada aja. Pecahin barang misalnya. Saat keluarga Nabi Muhammad bilang, ya ampun Anas, piringnya. Ini yang kedua loh Nas. Kemarinan kan juga udah. Saat mereka mau marah, baru mau bilang, Anas. Nabi Muhammad udah bilang, Dauh, illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah. Jangan dimarahin Anasnya, jangan. Kalau tuh piring gak ditakdirin buat pecah, gak bakalan pecah. Enak Nabi Muhammad.
iman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan keimanan dalam diri istrinya, dalam diri khadim yang berkhidmah di dalam rumah beliau, Anas ibn Malik. Sampai katanya Anas, saya tuh sampai berasa malu banget, ya Allah, saya nih khidmah sama Nabi Muhammad, saya layani Nabi Muhammad, tapi kok kayaknya lebih ke Nabi Muhammad melayani saya ya. Kayak saya katanya melayani Nabi, tapi kalau dihitung-hitung nih banyakkan Nabi melayani saya. Nabi Muhammad ngajarin saya, Nabi Muhammad maafin saya, Nabi Muhammad mendidik saya, Nabi Muhammad ngajarin segala sesuatu pada saya. Ya Allah, ya Allah. Bukan saya melayani Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammadlah yang melayani saya. Nabi gak pernah menegur saya kecuali satu aja. Satu kejadian Nabi Muhammad tegur saya. Gimana tuh ceritanya? Kata Anas, gara-garanya nih, saya itu dimintai Nabi buat datang ke rumah seseorang dengan hajat yang mendesak. Kata Nabi, Nas, kamu pergi dong ke rumahnya Fulan bin Fulan. Kamu sampaikan kepada dia begini, 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 begini. Bisa Anas? Bisa Rasul? Anas, saya perlu cepat nih Nas. Boleh Anas? Boleh Rasul. Cepetan ya Anas? Siap Rasul. Karena Nabi terus-terusan mengulang, cepat Anas, saya sampai lari. Dia bilang saya lari sampai saya capek, saya mulain. Jalan. Ketika saya lagi mulain jalan itulah, saya lihat ada kawan-kawan, anak-anak seumuran saya lagi mainan di lapangan. Dia bilang, saya pikir apaan sih itu, saya cuma mau lihat aja gitu. Saya pun kemudian datang ke sana, belum kelihatan nih dari kejauhan. Jadi saya nerobos sampai saya ada di depan. Begitu ada di depan, ternyata mereka lagi mainan. Kayak mungkin gundu atau apalah, mainan zaman itu. Saya pun lihatnya jadi tertarik. Saya akhirnya nonton deh di situ. Dan saya pun lupa sama perintah Nabi Muhammad. Padahal tadi udah yang cepet ya Anas. Iya Rasul, siap Rasul. Tiba-tiba jongkok di situ. Berlalu menit demi menit, babak demi babak permainan. Dan Anas benar-benar lupa. Sampai Nabi rasa lama benar nih anak. Akhirnya Nabi pun mulai nyari Anas di jalanan tersebut. Ketika Nabi Muhammad dapetin, no dia kayaknya nih. Kamu bayangin jika kamu yang berada dalam posisi itu. Lagi ditungguin. Jewer pecubit nih. Yang pasti sebelum jewer, sebelum cubit, teriakannya udah bisa menggetarkan lapangan. Anas! Terus! Nabi Muhammad masuk ke arena permainan tersebut, membuat semua anak-anak tersebut terdiam. Mereka liatin Nabi terus diem, nunduk gitu. Anas jongkok di depan. Dan dia terus aja gitu, dia heran aja nih kenapa sih pada diem. Sampai kemudian, dengerin. Sampai kemudian, kata Anas, aku merasakan wangi tangan Nabi Muhammad menutupi kedua mataku. Jadi ama Nabi didekap dari belakang, ditutupin matanya. Indah benar. Gimana nggak jatuh cinta coba orang sama Nabi Muhammad. Keindahan luar biasa.
Jama'al fakhral mu'abbad. Habib Ali Habsyi, Nabi Muhammad itu mengumpulkan seluruh keindahan abadi. Udahlah keindahannya berkumpul semua, abadi pula. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Didekapnya Anas dari belakang ditutupi kedua matanya dengan tangan beliau. Teman-teman sekalian, tangannya Nabi itu wanginya asli. Badannya Nabi itu aromanya. Para sahabat bercerita, kami kalau salaman sama Nabi Muhammad kayak salaman sama orang yang habis nyelupin tangannya di tengah minyak wangi. Kayak tangan habis dicelup minyak wangi gitu kan. Tuh kita kok salaman sama beliau tuh wanginya tangannya seperti itu. Kayak orang yang bukan pakai minyak wangi tapi nyelup di tengah minyak wangi. Jadi Anas begitu didekap kayak gitu langsung ingat. Cepetan ya Anas, cepetan ya Anas. Ingat tuh pesannya Nabi. Nabi sambil dekap sambil tanya, Ainal wasiya Anas, Ainal wasiya Anas. Mana tuh yang tadi saya pesenin Anas? Mana yang tadi saya pesenin Anas? Kata Anas bin Malik, saya pun membalik badan saya dapati Nabi Muhammad tersenyum indah pada saya. Saya pun berkata, sekarang ya Rasulullah. Terus saya kabur dari situ. Anas. Itu hal yang selalu saya ingat dengan penuh keindahan. Dia bilang, adapun hari yang saya ingat dengan deras air mata adalah hari ketika saya ada di masjid, kemudian saya mendengar teriakan Sayyidah Aisyah dari dalam rumahnya. Saya pun segera bergegas menuju rumah Sayyidah Aisyah. Saya pun kemudian berkata, Malahu, ada apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah berteriak, innahu tawafa. Nabi Muhammad sepertinya sudah tidak lagi ada di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad telah tiada. Saya berdiri kaku mendengar berita itu. Rasanya tak dapat kugerakkan anggota tubuhku. Bagaimana mungkin saya hidup di atas muka bumi tanpa memandang wajah indah Nabi Muhammad? Kesedihan tak ada tara bandingnya. Banjir air mata tak berkesudahan mendung di langit hati para sahabat yang tak pernah bergeming dari hati kami. Mendung itu tak pernah lagi tersingkap. Kesedihan yang luar biasa. Hari itu Umar mengeluarkan pedangnya, menghunus pedangnya, kemudian berkata, "Man qala anna Muhammadun qad mat sa'aqtuluhu bisayfi hada." Siapa yang berani-berani bilang Nabi Muhammad meninggal dunia, saya akan bunuh dia dengan pedangku ini. Nabi tidak akan meninggalkan kita. Nabi hanya pergi sebentar seperti Sayyidina Musa. Beliau akan kembali lagi sesudah beberapa hari yang akan datang. Semua para sahabat berduka dengan caranya masing-masing. Seorang di antara kami bahkan mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, jika benar Nabi Muhammad telah tiada, tak ingin kusaksikan dunia ini tanpa Nabi Muhammad. Ya Allah, angkatlah saja pandangan mataku
Dan saat engkau mengembalikannya di dalam kuburku, jadikan yang pertama kali aku lihat adalah wajah indah Nabi Muhammad. Dia mengangkat matanya, kemudian menurunkannya kembali dalam keadaan buta. Para sahabat berduka dengan duka mereka masing-masing. Hingga datang Sayyidina Abu Bakrin Siddiq masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Kedatangannya membuat semua orang kemudian memberikan jalan karena tahu seperti apa persahabatan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka memberi jalan kepada Abu Bakar. Hingga kemudian Sayyidina Abu Bakar berada tepat di depan jenazah Nabi Muhammad yang telah ditutupi kain. Sayyidina Abu Bakar membuka kain dari wajah Nabi Muhammad. Beliau memandangi, kemudian beliau mencium kening Nabi Muhammad. Sesudah itu beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau wangi hidup dan matimu wahai Rasulullah. Engkau rupawan hidup dan matimu wahai Rasulullah. Beliau kemudian berjalan menuju mimbar yang di sana telah berkumpul ribuan para sahabat. Mereka ingin mendapatkan kabar yang jelas tentang keadaan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar kemudian berkata, Qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Nabi Muhammad melainkan hanya seorang manusia. Ia bisa mati, ia bisa terbunuh. Apakah jika ia mati ataupun terbunuh, kalian akan kembali kepada ajaran kalian sebelumnya dan meninggalkan Islam? Siapa di antara kalian yang tetap teguh memegang ajaran agama ini, Allah akan memberi seindah-indah balasan kepada mereka yang mampu mensyukuri Islam. Dan kalau kalian mau keluar dari Islam, Allah tidak akan berbahaya bagi Allah sedikit pun hal tersebut. Sesudah beliau menyampaikan firman Allah tersebut, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapa di antara kalian yang beribadahnya karena Nabi Muhammad? Siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad? Siapa di antara kalian yang sujudnya selama ini kepada Nabi Muhammad? Ketahuilah Nabi Muhammad telah wafat. Akan tetapi jika kalian selama ini sujudnya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, ketahuilah Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Para sahabat seolah diingatkan dengan kenyataan dan seolah mereka disadarkan dengan keimanan. Mereka pun meski kesedihan
yang luar biasa mereka rasakan. Mereka akhirnya faham bahwa Nabi Muhammad secara fisik, secara jasad, badan beliau sudah tak lagi ada di atas muka bumi. Meskipun tentu saja kasih sayangnya, syafaatnya, kehadiran ruhaniyah beliau akan selalu ada selama umat Islam masih ada di atas muka bumi ini. Kita akan selalu dapat tersambung dengan Nabi Muhammad dalam tiap salam dan solawat kita kepada beliau. Kata Anas, itulah hari yang selalu saya ingat dengan deras air mata kesedihan. Sedih bahwa bagaimanapun tak mudah bagi kami untuk mata kami dapat lagi melihat wajah Nabi Muhammad. Anas mengakhiri kisahnya dengan berkata, aku kini menunggu saat yang ketiga. Aku kini menunggu saat yang ketiga. Saat hidupku telah berakhir. Saat aku kembali dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saat aku kembali dipertemukan dengan Nabi Muhammad di alam sesudah kematian. Saat itu aku akan datang kepada Nabi Muhammad. Aku akan berkata kepadanya, la tansa khuwaidimuka Unais ya Rasulullah. Jangan pernah lupa kepada aku, pelayan kecilmu Anas, wahai Rasulullah. Aku akan berkata, bukankah engkau tidak lupa kepadaku, wahai Rasul? Aku adalah pelayan kecilmu Anas ya Rasulullah. Aku akan menunggu saat yang ketiga, di mana aku akan kembali berjumpa dengan Nabi. Dan aku berkata, aku adalah pelayan kecilmu Anas, wahai Rasulullah. Anas sudah mempersiapkan ucapannya. Jika satu hari nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, sesuai dengan janji Allah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Anas tak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan ia sudah mempersiapkan kata-katanya. Giliranmu, apa yang akan kamu sampaikan kepada Nabi Muhammad? Saudariku sekalian, di perayaan Maulid kali ini, aku ingin mengajakmu bertanya-tanya pada dirimu. Kiranya, apa ucapan yang bisa kamu sampaikan kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti? Kiranya, jika di dalam alam barzahmu, kamu dipertemukan dengan Nabi Muhammad, kalimat apa yang dapat kamu sampaikan padanya? Pertanyaannya adalah, siapa kamu buat Nabi Muhammad? Sebab Anas buat Nabi Muhammad adalah pelayan kecilnya yang sudah berkhidmah padanya 10 tahun. Kamu, apa khidmahmu buat Nabi Muhammad? Kamu, apa khidmahmu buat Nabi Muhammad? Ambil bagian dalam agama ini.
Yang punya harta silahkan pakai hartanya buat Nabi Muhammad. Buat dakwah Nabi Muhammad. Buat umat Nabi Muhammad. Buat ngasih makan umat Nabi Muhammad. Kamu yang punya suara bagus, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Berlatihlah bersolawat pada Nabi Muhammad. Baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Biarkan orang senang mendengar puji-pujian kepada Nabi lewat lisanmu. Kamu punya ilmu, kamu punya kecerdasan, atau setidaknya anakmu. Jika kamu lihat anakmu punya kecerdasan, pakai untuk Nabi Muhammad. Persembahkan untuk Nabi Muhammad. Tanamkan cinta dulu dalam hati anak-anakmu kepada bagindamu Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka, nah, Allah anugerahkan kepadamu kecerdasan, jadilah prajurit-prajurit Nabi Muhammad. Pelajari sejarah Nabi Muhammad. Pelajari Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian bawa hati umat Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Muhammad. Bawa hati umat Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Muhammad. Atau sekurangnya, kalau kamu merasa, Ustazah, saya sepertinya bukan sesiapa. Saya sampaikan padamu, kamu bisa jadi sesiapa buat Nabi Muhammad. Sebab bagaimanapun Allah telah memilihmu sebagai umatnya. Kamu hanya perlu menambahkan 2 hal. 1, cintamu kepada Nabi Muhammad. 2, dekatmu dengan Nabi Muhammad. Perbanyak baca solawat kepadanya. Pupuk lebih lagi cintamu kepadanya. Jauhi dosa-dosa. Sebab Nabi Muhammad tidak suka dengan umatnya yang bergelimangan dengan dosa-dosa. Tiap kali kamu mengerjakan dosa, itu adalah langkahmu mundur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek yang pada punya pacar, kalau kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, tinggalkan dosamu. Jadikan itu sebagai salah satu tiketmu untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kamu bisa bilang, ya Rasulullah, hati saya sebenarnya terperangkap cinta kepadanya. Akan tetapi aku takut jika karena itu aku terputus darimu wahai Rasul, maka aku memilih untuk memutuskan dia daripada memutuskan engkau wahai Rasulullah. Para istri, jadilah istri yang solehah. Nabi senang terhadap umatnya yang solehah. Nabi senang terhadap umatnya yang solehah. Jika kamu solehah sebagai istri, suamimu bertingkah yang tidak baik padamu, kamu sabarkan hatimu, tidak kamu jawab, tidak kamu balas, tidak pula kamu tinggalkan. Kamu sampaikan dalam hatimu, wahai Rasulullah, saya mampu untuk membalasnya. Saya mampu untuk berbuat yang tidak menyenangkan kepada dirinya sebagaimana dia telah berbuat itu kepada saya. Tapi saya umatmu wahai Rasulullah.
Saya tidak takut dia meninggalkan saya. Saya takut engkau meninggalkan saya, wahai Rasulullah. Sebab bukankah engkau tidak mau terhadap umatmu yang tidak soleha? Tinggalkan dosa. Tempuhlah jalan taat. Perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah pelajari kisah hidupnya. Nabung cinta. Hingga siapa tahu kelak di akhirat nanti kamu bisa berkata di hadapan Nabi, saya adalah salah satu dari pecintamu, wahai Rasulullah. Semoga Allah pilih kita untuk Nabi Muhammad. Semoga Allah pilih Nabi Muhammad untuk kita. Untuk membersamai langkah kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dapat diamalkan ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terakhir saya punya pesan cinta untuk tidak meninggalkan apapun di tempat ini selain dosa. Kalau ada yang mau kamu tinggalkan di tempat ini, silahkan hanya tinggalkan dosa. Selebihnya sampahmu, tisumu, ikut kamu bawa, ya. Jangan ada yang biarkan ada di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.